Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang mawaqitu salat, tentang waktu-waktu salat, tentang waktu-waktu salat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Sebelum kita masuk dalam hadis-hadis yang akan saya jelaskan, kita akan menjelaskan secara global tentang waktu-waktu salat ya. Yang pertama adalah sholat subuh. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ada namanya fajar shadiq dan ada namanya fajar kadzib. Sholat subuh adalah tatkala terbitnya atau munculnya, bukan terbit, tulu'ul fajar shadiq, yaitu munculnya fajar shadiq ya. Fajar shadiq. Fajar shadiq ini bukan teman saya, teman saya namanya begitu. Fajar shadiq. Bukan fajar kadzib. Bukan fajar kadzib. Kadzib itu artinya dusta. Allah menjelaskan bedanya antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Jadi kalau fajar shadiq mana lebih dahulu, kadzib atau yang shadiq yang keluar? Fajar kadzib lebih dahulu muncul. Yang ini muncul belakangan. Yang kedua, fajar kadzib itu cahayanya kalau ke atas tuh horizontal kan? Vertikal. Ini vertikal. Kalau fajar shadiq horizontal. Kalau fajar kadzib lalu menghilang. Adapun fajar shadiq ya semakin melebar dan tersebar.
Ini bedanya antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Dan sebagaimana kita ketahui ya, para ulama khilaf sampai sekarang ini kuat tentang kapan azan subuh. Apakah azan subuh yang sekarang ala taqwimi Ummul Qura berdasarkan kalender yang dipasang oleh Ummul Qura sudah tepat atau tidak? Ini khilaf yang terjadi di Arab Saudi, kemudian khilaf tersebut mulai muncul lagi di tanah air kita. Bahkan sebagian ustaz menulis buku tentang bahwasanya azan subuh yang sekarang belum waktunya. Katanya kecepatan 15 menit. Ada yang mengatakan kecepatan 17 menit. Ada yang mengatakan kecepatan 20 menit. Ada yang mengatakan kecepatan 25 menit. Ya. Ini rupanya memang sudah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bahkan di Arab Saudi mereka membuat beberapa lajnah, lembaga untuk memeriksa kebenaran akan hal ini. Dan terserah setelah dibuat lajnah tersebut juga terjadi perselisihan. Jadi kalau kita kembali kepada cakrawala, ini cakrawala. Nah, matahari waktu timbul fajar, matahari posisi di sini. Nah, tentunya matahari belum terbit. Kalau terbit dia di sini, ya, di atas cakrawala. Nah, jarak antara matahari sampai ke cakrawala berapa derajat? Baru kemudian terbit, kelihatan cahaya di sini. Ya. Muncul fajar. Berapa derajat? Ya. Maka ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan 19 derajat. Kalau saya tidak salah ingat, kalau Taqwimul Qura itu ada yang mengatakan 19 derajat. 19 derajat berarti lebih di bawah, jaraknya 19 derajat, lebih di bawah, paham? Berarti lebih cepat fajarnya, lebih cepat azan subuh. Ada yang tidak, ada yang mengatakan jaraknya lebih pendek ya. Mungkin misalnya 17 derajat ya, atau kurang daripada itu ya. Intinya ada khilaf berapa derajat mulai bisa dikatakan muncul fajar. Kemudian mereka khilaf juga, apakah fajar yang muncul itu awal buzuk pertama kali muncul atau setelah dia melebar, setelah dia melebar. Ini juga khilaf. Karena dari waktu pertama kali muncul sampai dia melebar ini butuh waktu lama. Sehingga terjadi khilaf, kita dapati secara umum ada dua kelompok besar di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan yang bahwasanya fajar yang jadi patokan adalah begitu pertama muncul. Dalam satu hadis, seorang sahabat mengatakan Rasulullah SAW salat fajar idza bazagal fajar. Rasulullah SAW salat qadat, salat subuh idza bazagal fajar. Begitu pertama kali muncul. Itu yang susah dilihat pertama kali muncul. Baru cahaya pertama muncul langsung itu sudah masuk waktu salat fajar. Mereka ini mengatakan karena menjadi patokan adalah waktu pertama kali muncul cahaya. Dan mereka sudah mengadakan penelitian juga, kata mereka, ini menunjukkan jadwal yang dipasang oleh kalender Ummul Qura itu sudah benar yang dipakai oleh kita sekarang. Sudah benar sehingga waktu salat subuh pada waktunya. Kalaupun ada perbedaan seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah sekitar 5 menit. 5 menit ya. Dan orang Indonesia azannya panjang-panjang ya. Ya, begitu waktu salat dia azan kira-kira 5 menit, setelah itu berarti sudah masuk salat subuh. Beda 3 menit, 5 menit cuma segitu. Nah, ini pendapat Syekh Utsaimin, pendapat Syekh bin Baz, pendapat Mufti Arab Saudi sekarang ya, pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan ya, pendapat Syekh Sa'ad As-Satri. Sa'ad As-Satri. Sehingga mereka mengatakan waktu subuh yang dikumandangkan sekarang ya itu sudah benar. Jangan dibuat ragu. Memang benar
Tidak semua orang jitu bisa melihat awal munculnya cahaya. Ya. Orang biasanya sudah melihat tatkala cahaya sudah mulai tersebar. Ya. Nah, kelompok yang kedua dari kalangan para ulama mengatakan bahwasanya azan subuh yang sekarang itu kecepatan. Kalau tidak salah 17 menit, kecepatan 17 menit. Ada yang mengatakan 20 menit, ada yang mengatakan 15 menit, ada khilaf di antara mereka, 15, 17, 20 ya. 25 ya. Karena kata mereka pada waktu kita ikuti sesuai dengan ketetapan ditetapkan oleh Ummul Qura, ternyata fajar belum muncul. Fajar belum kelihatan. Fajar belum kelihatan ya. Ini juga dipilih oleh banyak ulama. Ulama yang berpendapat seperti ini di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala dan murid-muridnya. Kemudian di antaranya Syekh Sa'ad Al-Khaslan, anggota kibar ulama sekarang bahkan menulis buku khusus tentang masalah ini. Ya. Sehingga memang akhirnya pemerintah Arab Saudi mengambil jalan tengah yaitu bahwasanya salat subuh qomatnya harus 25 menit dari azan. Sehingga tatkala qomatnya 25 menit sudah tidak ada khilaf lagi di antara dua kelompok ini ya. Khilaf tersebut ternyata sampai juga ke tanah air ya. Sampai ada sebagian ustadz yang menulis buku bahwa kalau tidak salah 15 menit saya juga dikasih hadiah buku tersebut. Dia sudah periksa, dia sudah pergi ke tengah entah ke tengah hutan, entah ke tengah mana ya, untuk melihat. Karena harus kalau untuk ngecek benar-benar tidak ada lampu sehingga bisa kelihatan fajar itu pertama kali muncul. Sehingga dia menyimpulkan bahwasanya azan subuh yang kita dengar sekarang ini kecepatan 15 menit ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya sendiri belum pernah praktekkan. Cuma berdasarkan dari dua kelompok ini sama-sama punya dalil dan sama-sama sudah praktekkan. Ya, sama-sama juga sudah praktekkan. Maka kalau bisa kita dengan hati-hati, maka hendaknya kalau sudah dikumandangkan azan menurut jadwal, maka kita jangan makan lagi. Kita harus segera berpuasa kalau bulan Ramadan. Tapi kalau bisa kita sholat setelah 15 menit itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Itu yang ideal, yang agar kita benar-benar tenang. Ya. Tapi kenyataannya di masyarakat kita antara azan dan iqamat paling cuma 10 menit. Itu sudah baik ya. Kadang cuma 5 menit ya. Antara azan dan iqamat ya. Ya apa boleh buat ya. Kita sholat aja. Apalagi pendapat yang mengatakan sudah tepat, pendapat banyak ulama. Saya katakan di antaranya Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, di antaranya Shalih Al-Fauzan ya, di antaranya Sa'ad As-Satri, itu semua ulama kibar. Ya, mereka mengatakan penanggalan sekarang sudah tepat. Tapi seandainya kalau kita punya masjid sendiri, kalau bisa qomatnya 20 menit. Lagi pula orang bangun subuh masih persiapan mau ke toilet ya dan macam-macamnya. Karenanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu saya sarankan lebih baik untuk sholat subuhnya kira-kira 20 menit setelah azan. Ini lebih baik. Bukan saya mengatakan tidak boleh sebelumnya, agar keluar dari perselisihan. Paham? Kalau ibu-ibu sholat 20 menit setelah azan tidak ada yang menyalahkan. Tapi kalau ibu-ibu sholat 10 menit setelah azan masih ada yang bilang tidak sah. Ingat ya, saya tidak mengatakan tidak sah karena dua-duanya ada ulamanya. Saya hanya mengatakan lebih baik bagi ibu-ibu untuk menunda sebentar agar lebih tenteram. Dua-dua pendapat mengatakan sah. Kalau bapak-bapak memang susah seperti masjid saya di rumah paling 10 menit mereka qomat 15 menit ya. Ya sudah saya sholat berjamaah bersama mereka ya. Karena yang mengatakan dalam hal ini saya masih taklid ya. Karena saya belum bisa cek sendiri dan dua ulama yang mengatakan saya lebih sikoh kalau saya lebih sikoh kepada yang mengatakan sudah sah. Kenapa? Yang mengatakan Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mengatakan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, kemudian yang mengatakan Syekh Sa'ad As-Satri, saya kenal juga orangnya, saya tahu juga kecerdasannya kayak apa ya. Jadi untuk hal ini saya taklid. Kalau mau dikatakan saya tidak taklid, saya harus praktek sendiri pergi ke tengah hutan ya. Suatu saat mungkin akan saya praktekkan, tapi sekarang saya masih malas ya. Jadi kesimpulannya gimana Bapak Ibu? Kesimpulannya untuk lebih hati-hati, kalau sudah dikumandangkan azan berdasarkan jadwal, maka kita jangan makan lagi, paham? Jangan makan lagi. Tapi untuk sholatnya kalau bisa ditunda 15 menit, kalau memungkinkan. Ya. Kalau Bapak Ibu insya Allah gampang. Ibu juga sudah sering telat kan biasa aja.
Dan jadi masalah bapak-bapak, yang jadi masalah bapak-bapak terikat dengan azan dan iqamat di masjid di situ. Kalau seperti di Al-Barkah Roja, Ustaz Badru kayaknya tidak qomat kecuali 25 menit. Ya sudah selesai, enggak ada masalah. Di antara hal yang menguatkan pendapat pertama, bahwasanya jadwal azan sudah benar, nanti akan kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu azan subuh. Setelah azan subuh, beliau salat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah salat 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbaring. Beliau berbaring, sunnah berbaring di atas lambung kanan, terutama bagi orang yang salat malam, istirahat sebentar. Setelah itu baru apa? Qomat. Taruhlah dari azan sampai qomat 15 menit. Atau 20 menit. Setelah itu, beliau salat subuh membaca 60 sampai 100 ayat. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, kata perawi, wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisahu. Rasulullah SAW selesai salat subuh, baru seseorang mengenal kawan dekatnya. Kamu tadi waktu salat belum kenal siapa samping karena gelap. Setelah salat subuh selesai baru kenal, baru samping yang dia kenal, sebelah sana belum dia kenal. Berarti masih gelap. Ini menguatkan pendapat pertama. Terbeda kalau kita menerapkan pendapat kedua. Kita tunda fajar 25 menit setelah azan. Ya. Misalnya sekarang azan 4.36, ya. Berarti kalau menurut pendapat kedua azannya harusnya jam 5. Karena tambah 25 menit, ya. Kemudian jam 5 seperempat baru qomat. Ya. 5 seperempat baru qomat, baca sekitar 60 ayat mungkin 20 menit. Berarti 5 berapa? 5 seperempat, 5.35. 5.35 sadar sudah terang. Ya tidak? Kita bukan cuma kenal samping kita, kenal jauh-jauh pun sudah kenal, sudah kita lihat. Ya. Sehingga ulama yang mengatakan pendapat pertama kuat itu dalilnya cukup kuat. Ya. Pertama dari sisi dalil kuat, yang kedua dari sisi ulamanya, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Syekh, Syekh Sa'ad Safri, Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti, mereka ulama kibar seluruhnya. Ya. Pendapat ulama kedua, ya mereka juga ulama kibar, Syekh Albani, kemudian Syekh Sa'ad Al-Khaflan, ya. Mereka juga punya pendapat bahwasanya azan sekarang kecepatan 20 menit. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya tadi, hati-hatinya bagaimana? Kalau sudah azan jangan makan lagi dan minum lagi bagi yang berpuasa. Tetapi kalau mau sholat, kalau bisa tunda berapa menit? 15 menit atau 20 menit. Sehingga tidak ada permasalahan. Dua-dua pendapat mengatakan sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kedua, waktu sholat duhur. Sholat duhur juga sangat mudah, yaitu idza zalati syamsu. Kalau matahari tergelincir dari tengah langit ke arah mana? Timur atau barat? Kalau timur hari kiamat. Ke arah barat. Jadi kalau bayangan orang, kalau misalnya kita berdiri, matahari terbit dari timur. Misalnya matahari terbit dari timur. Bayangan sebelah mana? Sebelah kanan. Semakin matahari ke atas, bayangan semakin pendek. Matahari ke atas, bayangan semakin apa? Pendek. Terus ke atas semakin pendek. Semakin terus bayangan berhenti. Berhenti, sebenarnya tidak berhenti, matahari jalan terus. Tapi seakan-akan berhenti, karena saking tengah-tengahnya, kira-kira 2 menit, 3 menit. Jadi disebut dengan fai'uz zawal. Matahari berhenti. Setelah itu matahari ke arah barat, ke arah kiri, maka mulai bayangan bergerak bertambah ke sebelah sini. Tatkala bayangan mulai bergerak, itulah masuk waktu sholat zuhur. Paham? Itu malah masuk waktu sholat zuhur. Sekarang semuanya pakai jam, pakai apa? Waktu, pakai HP ya. Kalau kita dibohongin sama Google ya sudah, kita
Dibohongin sama iPhone semuanya rusak deh. Kadang-kadang khilaf, ente iPhone berapa, Samsung berapa, beda tajamnya. Repot. Ini yang benar yang mana yang sikoh ini. Apa dua-duanya dhaif ya? Saya nggak tahu. Tapi saya pakai jam Al-Fajr ya. Keren ya. Ini cap Casio ya, dikasih orang. Baik. Jadi itu ke arah situ, maka itu nampaklah apa? Mulailah waktu sholat zuhur. Jadi kalau matahari sudah gini, mulai bayangan bertambah, mulai waktu zuhur. Nah, apa sekali-sekali antum praktek ya. Jadi kira-kira jam 12 kurang 5 menit lagi 10 menit azan zuhur, ente berdiri di bawah matahari. Ya. Tapi harus yang tinggi, jangan yang pendek-pendek ya. Biar kelihatan ya. Kalau pendek perubahan bayangan nggak kelihatan. Kalau tinggi kelihatan ya. Atau kasih tiang, lihat tiang. Atau nggak usah ente tancap tiang ente lihat. Nah lihat, kalau tiang sudah mulai bayangannya tengah, kemudian mulai bergeser, cocokkan dengan jam. Coba sekali-sekali praktekkan. Ya. Bapak ada yang mempraktekkan? Saya kasih tugas ya. Jadi praktekkan ya. Pasang tiang tinggi kira-kira 2 meter, 3 meter, tungguin. Nanti akan bayangannya mulai ini. Ya. Begitu mau zuhur hujan, selesai nggak ada bayangan. Baik. Waktu sholat zuhur sampai kapan? Ya. Hingga panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Jadi itu waktu sholat zuhur. Mulailah bayangan tersebut berpindah, matahari terus ke sini, terus bayangan benda panjangnya persis seperti benda tersebut, berarti sudah berakhir waktu sholat zuhur. Paham? Idza shara dhillu syai'i mithlahu. Kalau bayangan benda sudah persis seperti panjang bayangannya persis seperti panjang benda tersebut. Tatkala begitu berakhir waktu sholat zuhur, otomatis masuk waktu sholat asar. Jadi kalau kita bilang waktu sholat asar, apa? Awalnya apa? Panjang bayangan sama dengan panjang benda. Akhirnya panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Dua kali panjang benda. Nah, tatkala seorang tiang kita lihat ternyata panjangnya sudah sampai 2 kali panjang dia persis, maka itu berakhirlah waktu sholat asar yang disebut dengan al-waktu al-ikhtiyari. Ini disebut dengan waktu al-ikhtiyari atau disebut dengan waktu bolehnya, waktu pilihan. Ibu-ibu boleh sholat asar di waktu ini bebas ya. Yang penting sebelum panjang bayangan benda apa? 2 kali. Laki-laki pun boleh, tapi kita tahu yang paling afdal sholat di awal waktu. Paham? Tapi seandainya sekarang asar jam berapa? 3.25 ya, sekitar 3.25. Oh sholat 3.25, jam 4, nah jadi masalah. 4 asar yang penting panjangan bayangan belum 2 kali lipat. Itu namanya waktu ikhtiyar. Setelah itu kalau sudah lewat dari panjang bayangan benda 2 kali lipat, itu namanya waktu al-ittirari.
Jadi ada waktu darurat. Waktu darurat itu mulai dari panjang bayangan benda, panjang bayangan 2 kali panjang benda hingga sebelum matahari terbenam. Ini buat siapa? Ini boleh waktu sholatnya orang-orang yang beruzur. Contoh, wanita baru suci dari haid. Dia pas suci pas jam segitu, 4:30 baru jam 6 baru dia suci. Azan jam berapa? Azan maghrib 6:19. Dia baru suci dari haid jam 6. Dia boleh sholat asar iya, meskipun waktu darurat, tapi karena dia beruzur. Paham? Orang ketiduran baru bangun jam segitu, atau baru sadar dari pingsan. Ya, ini contohnya orang-orang yang mereka dapat uzur, maka mereka boleh sholat di waktu istirahat. Adapun orang yang tidak punya uzur, maka mereka tidak boleh sholat di waktu ini. Kalau mereka sholat maka tercela. Rasulullah SAW mengatakan, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Dia menunggu matahari hatta idza kanatis syams baina qarnay syaitan, tatkala matahari sudah mau tenggelam, ya, qama fa naqara, maka dia pun sholat secepat seperti gurab, seperti burung yang mematuk, ya. Jadi tiba-tiba rajin. Sudah 5 menit lagi ya, maghrib. Itu Rasulullah cela orang yang mengakhirkan sholat asar sampai waktu darurat. Paham? Tapi kalau orang punya uzur, contohnya terjebak di jalan, macet. Ini uzur juga, dia terjebak di jalan, dia mau keluar tidak bisa, sampai di rumah sudah menjelang maghrib, boleh dia sholat asar, tidak tercela. Karena dia memang dalam kondisi apa? Beruzur. Paham? Sudah belum? Belum. Oh iya. Ibu-ibu, ini tadi kita bicara tentang awal, ya, sholat subuh, kemudian akhirnya apa? Akhir sholat subuh sebelum terbit matahari. Matahari. Terbit matahari. Akhir waktu sholat subuh sebelum terbit matahari. Baik, kalau sudah tolong dihapus. Belum? Sekarang kita masuk waktu sholat maghrib. Dimulai dari terbenam matahari.
matahari secara sempurna. Dalam kurung bulatannya sudah tenggelam semua. Itulah waktu buka puasa ya. Jadi kalau matahari misalnya ini cakrawala, kalau mataharinya segini sudah maghrib belum? Kalau segini belum. Kalau segini sudah. Kalau begini belum ya? Kalau segini sudah, karena sudah tenggelam semua. Ya. Ustaz, kalau naik lagi bagaimana? Kalau naik lagi hari kiamat. Jadi inilah waktu maghrib. Jadi ini waktu maghrib. Ini waktu awal waktu maghrib. Nah, kalau sudah matahari terkena cakrawala, sebaiknya tidak usah sholat sunnah sama sekali. Sebaiknya tidak sholat sunnah sama sekali. Karena begitu matahari mengenai cakrawala, saatnya orang-orang penyembah matahari mereka sujud kepada matahari. Maka Rasulullah SAW melarang kita sholat tatkala matahari benar-benar mengenai cakrawala. Sebelumnya mereka baru persiapan, mungkin zikir-zikir petang, ya, pujian-pujian kepada matahari. Begitu matahari kena cakrawala, mereka sudah siap-siap sujud. Ya. Nah, begitu matahari tenggelam, di sini ada namanya Syafaqul Ahmar. Ada Syafaq al-Ahmar. Yaitu cahaya kemerah-merahan. Ya. Yang merupakan sisa-sisa sinar matahari. Paham? Nah, akhir waktu sholat maghrib adalah jika hilang Asyafaq al-Ahmar. Itu kalau warna merah masih di langit kelihatan, itu masih waktu sholat maghrib, masih boleh. Begitu warna merah sudah hilang semua, hitam total semuanya, berarti itulah waktu sholat isya. Waktu sholat isya. Paham ibu-ibu? Paham? Kita yang nomor 5. Waktu sholat isya. Maka dimulai dari hilangnya apa? Hilangnya syafaq al-ahmar. Syafaq al-ahmar. Warna merah di langit. Akhirnya maka ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada khilaf. Pendapat pertama, hingga tengah malam. Pendapat kedua, ini pendapat pertama, pendapat kedua hingga sebelum subuh, sebelum terbit fajar.
Ini mazhab Syafi'i. Jadi waktu Isya boleh jam 1 malam, boleh jam 2 malam ya. Ini pendapat yang lain, ini lebih hati-hati, ya. Maka kita katakan ini yang lebih hati-hati karena sebagian dalil sangat jelas ya. Ya, nanti akan kita datang hadis-hadisnya insyaallah bahwasanya waktu salat Isya sampai tengah malam. Yang tengah malam itu disebut dengan, dan ini pendapat yang benar ya. Sehingga dari sini ini yang benar. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Hati-hati. Sehingga kita bisa bagi dua ya. Waktu boleh adalah sebelum tengah malam. Waktu darurat apa Ibu? Setelah tengah malam sampai subuh, hingga subuh, hingga terbit fajar. Ya, jadi ibu-ibu usahakan sholat sebelum tengah malam. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana menentukan tengah malam? Maka ada dua pendapat. Khilaf. Ada yang mengatakan mulai waktu terbit fajar dikurangi waktu terbenam matahari. Terbit fajar kurang terbenam bagi dua. Pendapat yang kedua, terbit matahari kurang terbenam bagi dua. Sehingga itulah waktu tengah malam. Contoh sekarang, kita praktekkan sekarang. Coba. Terbit fajar jam berapa? Coba. Yang tepat jam berapa? 4:37. Kemudian terbenam 5. Masa 5:54. 6:18 ya? 6:20 ya? 6:20 lah. Coba 4:37 sampai 6:20 berapa jam? Coba dihitung. 4:37 ya? Bukan, terbalik. Ya, 43 atau 6:20 sampai 4:37 gampang aja. 6:20 berarti 7:20, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 1:20, 2:20, 3:20, 4:20. 9 jam tambah 17 menit. Berarti sama dengan berapa? 9 jam. Berapa tadi? 17 menit. Kalau bagi 2 berapa ini? 4:45 tambah 8. Kalau 4:45 tambah 8, 4:53 ya. Kan 9 bagi 2 kan 4,5.
17 bagi 2, 16 bagi 2, 8. Berarti 4,5. 438. Benar? 445. 450 tambah 8. Iya, 438. Ya, 438. Nah, 438 ente tambahkan ke 620 berapa jam menjadi berapa? 4 tambah 6 jam 10. Subhanallah, cepat sekali ya. 10 berarti jam 11 kurang ya. Cepat sekali ya. Berapa? 10.58. Ini sudah tengah malam. Benar, coba dilihat itu, coba diingat lagi. Coba. 6.20 sampai 4.37 berapa jam? Kita ulangi. 6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 1.20, 2.20, 3.20, 4.20. Salah berarti. 4.20. Salah berarti 10, 10. 10.17. 10.17 bagi 2 berarti tadi berapa? Berarti salah. 5 lewat 8. 5 lewat 08. Berarti tambah ini 11.28. Berarti 11 berapa? 28. Ini tengah malam sekarang. Ibu-ibu berusaha jangan sholat isya setelah ini. Paham ibu-ibu? Jangan malas-malas ya. Coba sekarang terbit matahari berapa? Sekarang kita lihat pendapat kedua. Terbit matahari, sunrise. Benar? Jam apa itu? Al-Fajr. Versi murah. Coba versi mahal, mungkin beda. Lima berapa? Sama, versi murah, versi mahal sama. Coba sekarang terbit matahari 5, 56 kurang 6, 20. Coba berapa jam tuh? 6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 1.20, 2.20, 3.20, 4.20. 5.20 11 jam berarti 11.36 benar. 11.36. 11.36 bagi 2 berapa? Berarti 5.30 tambah 18. 5.48. Kan? 5.30 tambah 18 5.48. Coba 5.48 tambah 6.20. 6 tambah 5 12.08 ya. Sama dengan 12.08. Beda-beda sedikit, beda setengah jam. Demikian juga kalau untuk menentukan sepertiga malam yang terakhir, ya caranya juga begitu. Ada 2 versi. Tinggal nanti 508 bagi 3, terus sepertiga yang terakhir itulah sepertiga malam terakhir. Atau 548 bagi 3, terus yang di sepertiga terakhir. Ya, 1, 2, 3, yang bagian 3 inilah yang sepertiga malam terakhir. Coba kita ingin tahu, biar kita tahu sepertiga malam terakhir yang terbaik kapan. Ingin tahu atau tidak? Ya udah hitung aja sendiri. Udah hitung tai. Saya udah lama nggak hitung-hitungan seperti ini, udah lupa ya. Coba 508 bagi 3 berapa? Coba kalau dimenitkan 5 kali 30 berarti 5 kali 30 150.
5 kali 60, mohon maaf. Iya, 5 kali 60 300. 308 bagi 3 berarti 102. 102. Nah, 102 mundur dari sini. 620 kurang 102 berarti berapa itu? 102 menit. 102 itu berapa menit itu? 102 berapa jam? 1 jam 42. 1 jam 42. Coba dikurangi. 620 kurang 1 jam 42. Berarti 520 kemudian 5 kurang 22. 438. 438. Jadi sepertiga malam terakhir berapa tadi? Ya. Sepertiga malam terakhir 438. Kok 430? So, salah. Kurangi ini salah. 437 kurang 102. Mohon maaf. 437 kurang 102. 102 tadi kita bilang berapa? 1 jam 42 menit. 1 jam 42 berarti 337 kurang 5 menit, ya. Berarti 3 kurang 5. 3 kurang 5, 255. 255. Ini sepertiga malam yang terakhir. Ya. Hah? Hah? Iya, awal sepertiga malam terakhir. Awal sepertiga malam terakhir. Terlalu sedikit. Ya sudah, coba ulangi. Kan tadi dibagi 5 jam. Ya benar. Bukannya 10 jam. Kenapa 10 jam? 5 jam itu dibagi 2. Iya benar, 5 jam itu kan dari awal sampai akhir, dari terbit fajar, dari terbenam sampai terbit fajar. Oh salah ya? Salah semua, dikacau. Itu sudah bagi 2 tadi. Sudah bagi 2. Jadi 10 jam 17 menit. Bagi 3, coba 10 jam, maaf ini salah semua ini, kacau ini. Ini yang dibagi. Kamu lihat ini. 10 jam berarti berapa? 617. 617 bagi 3 berarti 205 lah, 205. 206 lah. 206. 206 itu berapa jam? Bagi 60, 180 tambah 26. Berarti 326. 326 benar kan? Berarti 3 jam 26 menit. Dikurang dari sini. 3 jam 26 menit berarti 111 ya. 111. Jadi kalau ibu bangun jam 1 lewat 11 menit sudah bisa sepertiga malam yang terakhir. Kalau yang ini coba 11.36. 11.36 berarti 11 kali 60 berapa itu? 660. Tambah 36. Berapa itu? 69 bagi 3 berapa? Coba bagi 3. 232 bagi 60 berarti 232 berarti hampir 4 jam ya. 232 berapa itu? Berapa jam? 180 3 jam benar. Tadi 2 berapa tadi? Pertamanya 2 berapa? Berapa? Masa hitung-hitung gitu susah. Ini saya bikin. 696 bagi 3 sama dengan 232. 232
kurang 180 sama dengan 52. Berarti 3 jam 52 menit. 3 jam 52 menit. Sekarang dari ini sunrise dikurangi coba. 556 kurang 3 berarti 5 kurang 5 4 3 2 berarti 204 ya benar. 204. 20 awal sepertiga malam terakhir. 24. Jadi kira-kira kalau antum bangun jam 2 itu sudah sepertiga malam yang terakhir. Kalau antum bangun jam 5 itu sepertiga siang yang pertama. Sepertiga siang yang pertama. Baik ibu-ibu, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Harusnya jam al-fajr dikasih ide, ditambah sepertiga malam terakhir. Harusnya. Jadi dikasih tambah. Sayang bukan punya saya. Harus dikasih ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis itu yang sebaiknya ikhwan itu sholat di masjid waktu subuh sampai menjelang waktu suruh akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jika seorang istri menghimbau kepada suaminya, itu pahalanya juga sama. Dan istri juga melakukan hal tersebut, tapi melakukannya di rumah, apakah sama pahalanya? Apa double? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada seorang istri yang bertanya, Ustadz, kalau suami di masjid setelah sholat subuh sampai waktu syuruk sholat 2 rakaat dapat pahala haji atau umroh. Nah kalau istrinya yang mendorong, mas kamu duduk sana, terus kamu ngapain sayang? Saya Facebookan. Apakah istrinya dapat pahala juga sama seperti suaminya karena dia yang telah mendorong suaminya? Terus kalau istrinya ternyata juga di rumah zikir sampai waktu syuruk salat 2 rakaat, apakah dia juga dapat pahala yang sama? Jadi suaminya dapat 1, dia dapat 2 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Tetapi memang di antara hal yang kita diskusikan kemarin waktu di Dewan Fatwa masalah ini, apakah hadis-hadis tentang salat syuruk itu sahih atau tidak? Memang diperselisihkan sampai kita perdebatkan cukup lama ya. Dan belum selesai hasilnya sampai sekarang. Secara sederhana, hadis-hadis tentang jadi salat subuhnya ada hadisnya, paham? Zikir setelah subuh sampai terbit matahari juga ada hadisnya, itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat duha juga ada hadisnya. Tapi tatkala digabungkan 3 ini menimbulkan pahala haji, maka ini hadisnya yang diperselisihkan. Amalannya ada ya. Amalannya ada. Tetapi tentang kalau digabungkan pahalanya seperti umrah yang sempurna atau haji yang sempurna, itu yang diperselisihkan. Ada beberapa hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Ibnu Umar, dari Abu Umamah. Nah, di situ ada diperselisihkan. Secara sederhana, hadis-hadis tentang salat syuruk, hadisnya banyak. Dari Ibnu Umar berapa jalur, dari Abu Umamah berapa jalur, dari Anas berapa jalur. Tetapi semua jalur-jalur itu lemah. Semua jalur-jalur tidak ada satupun yang sahih. Semuanya apa? Lemah. Nah,
yang lemah-lemah banyak ini apakah bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi? Disinilah tempat khilaf di kalangan para ulama. Menurut Syekh Albani bahwasanya hadis-hadis yang lemah ini tidak terlalu parah sehingga akhirnya saling menguatkan, naiklah dia menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan ini juga dikuatkan fatwanya Syekh Albani rahimahullahu taala, dan ini juga pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan dari mutaqaddimin terdahulu seperti Al-Haythami dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya hadis-hadis ini dia lemahnya sangat parah sampai pada derajat mungkar. Tatkala lemahnya sangat parah, tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Disinilah kita berselisih, apakah keparahan dari hadis-hadis ini parahnya dhaif biasa ataukah dhaif yang syadid? Kalau dhaifnya parah maka tidak bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Sampai sekarang belum ada keputusan. Ya. Jadi ada beberapa yang kita diskusikan, ada keputusan seperti kemarin telah kita keluarkan tentang bolehnya menjamak salat asar dengan apa? Salat asar dengan subuh, bahaya kalau dijamak. Antara asar dengan apa? Jumat. Itu kita sepakat semua alhamdulillah, dan ada permasalahan yang kita mayoritas aglabiyah dan ada permasalahan yang tidak bisa kita putuskan karena memang masih ada hal yang harus didiskusikan lagi atau diteliti kembali. Di antaranya masalah tentang pahala salat syuruk, ya. Dari situ saya tidak bisa menjawab pertanyaan tadi karena masih belum jelas apakah hadisnya hasan atau dhaif. Tetapi amalan seperti itu dianjurkan. Seorang salat subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai subuh, itu kebiasaan, sampai terbit matahari itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang melakukannya baik. Hanya saja apakah pahalanya seperti itu atau tidak, maka ini masih diperselisihkan. Wallahu alam bishawab. Mengenai zikir pagi yang terkait dengan waktu, batasan untuk zikir pagi itu Ustaz, apakah batasannya sampai syuruk ataukah ada khilafiyah sampai menjelang zuhur? Iya, ada khilafiyah. Ya. Waktu yang disepakati adalah setelah sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Sampai sebelum terbit matahari. Nah, apakah setelah terbit matahari seorang masih boleh zikir pagi? Maka ada khilaf, karena khilaf ini kembali kepada makna subuh secara bahasa. Kalau kita kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, ternyata namanya subuh itu mencakup awal pagi. Sehingga Lajnah Daimah MUI-nya Saudi berpendapat bahwasanya boleh zikir pagi meskipun di pagi hari, di waktu duha boleh. Boleh. Maka saya katakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin zikir pagi hendaknya setelah sholat subuh dan selesai sebelum terbit matahari. Tapi seandainya lupa, ada kesibukan, jam 7 baru ingat mau zikir pagi, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jam 8 baru ingat zikir pagi, enggak ada masalah. Tetapi semakin cepat berzikir semakin baik. Karena dalam zikir pagi tersebut banyak doa dan permohonan. Berarti kita berdoanya lebih cepat. Kita minta perlindungan kepada Allah lebih cepat. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa kita kembali kepada kamus atau secara kembali kepada urf? Karena dalam ilmu fikih pembatasan ada berbagai macam. Pembatasan syar'i. Kalau Nabi menyatakan waktu zikir pagi dari sini sampai sini, maka tidak boleh kita langgar. Sama seperti masalah waktu sholat, ada dalilnya. Waktu sholat duhur sini sampai sini, asar sini sampai sini. Nah, untuk masalah zikir pagi tidak ada pembatasan dari Nabi. Dari jam berapa sampai berapa. Karena tidak ada pembatasan dari syariat, maka dikembalikan secara bahasa, definisi bahasa. Ternyata menurut bahasa, subuh itu mencakup setelah terbit matahari, masih dikatakan apa? Subuh. Masih dikatakan pagi, sobah. Masih dikatakan apa? Sobah. Jadi ada al-fajr, ada subuh, ada sobah. Padahal kita bukan zikir subuh, kita zikirnya zikir apa? Sobah, pagi. Baik. Maaf Ustaz, apakah benar ada qadha dalam sholat? Ini sudah. Tolong dihapus. Pertanyaannya, apakah ada qadha dalam sholat? Ada hadis Rasulullah SAW bersabda,
Man nasiya an salatin, man nama an salatin, bukan nasiya. Man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Artinya barang siapa yang tidur dari sholat atau lupa, fal yusolliha, maka hendaknya dia sholat, maka hendaknya dia sholat jika ingat. Itu artinya, barang siapa yang tidur dari sholat atau lupa, maka sholatlah jika dia ingat. Makanya belajar bahasa Arab. Taib. Para ulama masalah mengqadha sholat, hukum mengqadha sholat. Sholat ada dua, ya. Pertama, sholat yang ditinggalkan karena uzur. Misalnya karena ketiduran atau lupa. Maka ini ijma ulama, sepakat, maksudnya ijma itu ulama bahwa diqadha jika ingat. Contoh seorang, ini sering kalau laki-laki sering yang biasa sholat di masjid, satu hari dia tidak ke masjid karena kebiasaan dia sholat di masjid, dia lupa. Ini pernah saya alami sendiri. Saya lupa pulang karena malam terjebak macet. Saya tidak sholat isya di masjid. Sampai di rumah saya merasa sudah sholat. Saya tidur. Bangun sebelum subuh, tiba-tiba saya ingat, saya belum sholat apa? Isya. Maka saya sholat saat itu. Seandainya saya ingatnya besok jam 2 siang, saya sholat isya jam 2 siang. Paham? Kapan seorang ingat, maka dia sholat saat itu. Kapan seorang ingat, maka dia sholat saat itu. Ini contoh uzur. Uzur lain contohnya, dia sholat subuh, bangun-bangun, cuci muka, kemudian sholat subuh. Tahu-tahu jam 9, dia lihat celananya, ada air maninya. Berarti dia mimpi basah dari malam. Berarti dia sholat subuh tadi dalam kondisi apa? Junub. Maka dia mandi sholat subuh jam 9, tidak ada masalah. Itu contoh uzur. Paham? Ya. Atau ketiduran. Ya. Tidur, sholat malam sampai bangun dari jam berapa tadi? Jam 2. Sampai sholat malam sampai jam 4, kemudian tidur sebentar. Tahu-tahu bangun jam 9. Sholat subuhnya diqadha. Paham? Karena ketiduran. Ini ulama sepakat kalau sholat yang ditinggalkan karena uzur, karena lupa dan lain-lain, maka diqadha. Tapi sholat yang ditinggalkan tanpa uzur, contoh karena malas, karena cari duit, itu uzur juga, dan lain-lain, ya. Contohnya ibu-ibu dulu nakal, tidak sholat, ya. Iyalah, bukan bapak-bapak saja yang nakal, ibu juga ada yang nakal. Tidak sholat dulu, malas-malasan, belum ngaji, ya. Maka ini ada khilaf. Jumhur ulama, jumhur itu maksudnya mayoritas, ya. Ulama
wajib qadha. Sebagian kecil ulama Ibnu Taimiyah, kemudian Adz-Dzahiriyah, Syekh Utsaimin, ulama tidak perlu qadha karena qadhanya tidak bermanfaat. Cukup istighfar, cukup bertobat dan perbanyak sholat sunnah. Ini semakin penting kalau ada orang misalnya bertobat umur 60 tahun. Bayangkan. Jadi dia balik umur 15 sampai 60 berarti 45 tahun dia tidak sholat. Sekarang umurnya berapa? 60 tahun. Sakit-sakitan. Berarti 4 tahun lagi dia tewas misalnya. Nah, bagaimana cara 4 tahun mengqadha 45 tahun? Susah. Ya tidak? Susah. Kalau suruh mengqadha setengah mati. Tinggal dia hidup dia mungkin ya, kita nggak bilang dia pasti mati, tapi kira-kira sakit-sakitan mungkin 4 tahun, 5 tahun dia hidup lagi. 5 tahun mengqadha 45 tahun susah. Kalau dia ingin 5 tahun, cara mengqadha 5 tahun, berarti 45 bagi 5 berapa? 9. Paham? 45 bagi 5 berapa? 9. Berarti bagaimana caranya? Dia sholat zuhur. Hari ini umurnya tinggal 5 tahun. Assalamualaikum, assalamualaikum, dia sholat lagi. Allahu Akbar. Zuhur yang ke-1, zuhur kedua, zuhur ketiga, zuhur keempat, sampai zuhur ke-9. Paham? Nanti asar juga begitu. Sudah selesai asar sama jamaah, asar lagi. Ini rajin sekali sholat. Hutang 45 tahun. Tapi itu pendapat jumhur. Pendapat apa jumhur? Ulama. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat ini sebagian ulama. Kenapa? Karena hadisnya datang bagi orang yang beruzur. Man nama, barang siapa yang salat atau ketiduran. Jumhur berkata, kalau yang ada uzur saja wajib di qadha, apalagi yang tidak ada uzur. Mereka menggunakan qiyas aulawi. Ini masalah khilaf kuat. Intinya saya lebih condong kepada pendapat ini. Bebas. Mau pendapat jumhur? Enggak, maksudnya yang ini. Begitu ingat sholat langsung. Sholat. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dibilang kalau wanita pada sholat subuh kan bisa menunda hingga 20 menit melakukan sholat subuh. Nah kalau misalnya sholat sunnah sebelum fajar itu bisa dilakukan tidak 5 menit sebelum melakukan sholat subuh, sementara iqamah sudah dikumandangkan di masjid. Tadi tergantung kita pilih pendapat yang mana. Kalau kita pilih pendapat pertama, jadwal azan itu sudah tepat, maka setelah azan kita boleh langsung sholat qobliyah. Tetapi kita katakan untuk hati-hati, karena siapa tahu pendapat kedua juga benar, maka kita tunda 20 menit, setelah 20 menit baru kita sholat qobliyah. Setelah qobliyah langsung sholat apa? Subuh. Ya. Tapi kalau ada yang sholat sebelum, saya tidak bisa salahkan, karena tadi memang masalah apa? Khilaf. Ya. Qobliyahnya? Qobliyah itu harus masuk waktu. Qobliyah itu harus masuk apa? Waktu. Ya. Kapan jadwal Ustadz Firanda mengisi kajian di Masjid Nabawi? Kemarin saya umroh mencari kajian Ustadz tapi tidak ketemu. Saya di sini mau cari di sana. Jadi jadwalnya tidak tetap ya. Jadi kalau saya mau ke sana baru saya telepon, saya mau ke sana baru kemudian ada jadwal. Sementara itu begitu caranya.
Setelah saya lulus, setiap saya ke sana saya telepon, saya mau umroh, saya mau ngisi kajian, mereka siapin. Sementara begitu ya, Allah alam sampai kapan, tapi sementara seperti itu. Qadarullah Ustaz Abdul Rai juga sudah lulus, jadi belum ada penggantinya ya. Belum ada penggantinya. Mudah-mudahan nanti ada pengganti. Baik. Masih ada 15 menit, ada yang bertanya lagi? Yang mana itu? Oh, khilaf ulama perselisihan. Kalau jumhur mayoritas. Khilaf ulama itu perselisihan. Kalau jumhur itu mayoritas. Ijma itu sepakat. Tidak ada khilaf. Afwan. Baik, ada lagi yang bertanya? Ada pendapat Iya. sholat sunat pada yang Islam kan sebaiknya dilakukan di rumah untuk sholat sunat Ba'diyah. ba'diyah. Iya. Nah, ada yang berpendapat bahwa kalau sholat ba'diyah bisa di rumah 4 rakaat seperti melakukan sholat isya itu pahalanya sama dengan dapat Maulatul Qadar, salat di Maulatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Perlu dibahas lagi. Ada dalilnya ya. Terakhir yang saya baca, seingat saya insyaallah nantilah saya lupa ya. Saya tidak berani kasih jawaban ya. Perlu dibahas lagi. Yang lain? Ustaz, saya mau menanya, keluar dari tema boleh nggak Ustaz? Sudah pegang mic ya boleh aja. Ustaz, saya mau bertanya, kebetulan anak saya itu bernazar, Ya. tanpa pengetahuan saya, gitu. Jadi bernazar jika nilai lulus ujiannya baik, dia akan berpuasa sekian hari begitu ya. Ya. Tetapi pada kenyataannya karena dia bernazar untuk beberapa mata kuliah, jadi cukup banyak gitu. Setiap mata kuliah sekian hari. Enggak hanya 3, tapi jumlah bernazar hari puasanya itu cukup banyak. Berapa? 7 jadi 21 hari. Ya. Nah itu terus sampai sekarang ini sebetulnya karena saya belum sempat memberitahu bahwa nazar itu sebaiknya tidak dilakukan, tapi karena ketidaktahuan dia, akhirnya dia melakukan hal itu. Nah, apakah harus dilakukan atau jika tidak itu apa bisa diganti dengan kafarat yang lain begitu Ustaz? Enggak, asalnya dilakukan. Kata Allah, wahfadhu aimanakum. Kata Allah, jagalah janji kalian. Oh, jadi nggak bisa diganti dengan Tunggu, kafarat? bisa. Coba yang terbaik dia apa? Dia lakukan janji Terus tersebut. kalau waktunya itu batasannya sampai berapa lama ya Ustaz? Ya, kalau dia nggak tentukan ya bebas-bebas saja kapan saja. Tapi segera lebih baik. Allah mengatakan la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum wahfadhu aimanakum. Dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang tidak melaksanakan sumpahnya di antara nadarnya, maka bayar kafarah. Kafarah tersebut adalah memberi alhamdulillah. Jadi memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang sedang yang biasa kita makan. Kita kasih makan 10 orang atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin ya. Tentunya yang pertama adalah di antaranya juga adalah membebaskan budak, tapi budak tidak ada sekarang ya. Jadi tinggal 2 pilihan, memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Barang siapa yang tidak mampu, maka puasa 3 hari. Tapi kalau dia punya duit, dia harus kasih makan atau 10 pakaian buat fakir miskin. Tapi di akhir ayat kata Allah, "Wahfadhu aimanakum," jagalah sumpah kalian. Jadi seorang berusaha untuk tidak membatalkan apa?
sumpahnya. Dia sudah berjanji kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi suruh anak ibu untuk jalankan puasanya. Ya, kalau tidak mampu sakit-sakitan, ya itu baru mungkin suruh bayar apa? Kafarah. Dan kalau Ya. 5 menit lagi, ada yang bertanya? Oke, Mike ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, saya mendengar, saya mendapat informasi bahwa jika kita sholat di masjid jami atau masjid yang itu sudah ditetapkan imamnya, itu tidak ada jamaah kedua. Artinya, ini contohnya misalnya sudah berlangsung sholat jamaah, kemudian kami sekeluarga datang. Nah, suami itu sholat jamaah bersama anak-anak saya gitu. Itu apakah dibenarkan atau tidak, Ustaz? Ataukah sholat sendiri-sendiri setelah jamaah yang dipimpin diimami oleh Ustaz tetap itu selesai? Ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Saya dulu pernah bahas waktu saya masih S1 ya. Saya lupa dalilnya, tapi seingat saya yang saya kuatkan atau saya pilih, bukan saya kuatkan, saya pilih adalah boleh mengulangi jamaah kedua berdasarkan keumuman hadis-hadis tentang keutamaan berjamaah. Tetapi yang dibolehkan adalah adanya jamaah kedua bagi yang beruzur. Bukan orang yang membuat jamaah kedua untuk menyaingi atau untuk menimbulkan perpecahan. Nah, kalau adanya jamaah kedua dikesankan menimbulkan perpecahan, maka dilarang jamaah kedua tersebut. Contoh, imamnya sudah jadi di masjid, ada orang selalu sukanya jamaah kedua, dengan gengnya dia sholat jamaah kedua terus. Nah, ini nggak boleh seperti ini, karena ini menimbulkan apa? Perpecahan. Tapi kalau memang orang datang terlambat, ada uzur, baru datang dari safar atau ketiduran, maka kemudian dia sholat berjamaah kedua, maka ini tidak mengapa. Ini dipraktekkan di Arab Saudi, para ulama rata-rata membolehkan jamaah kedua. Adapun dilarang jamaah kedua itu kalau menimbulkan perpecahan atau penyelisihan terhadap pemimpin misalnya di zaman tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan. Dua minggu lagi libur ya. 2 minggu lagi tanggal berapa? 2 minggu lagi saya safar ya. Saya safar. Jadi 2 minggu lagi tidak ada ya. Allah ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.